warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Catur Prasetyo, guru dari SD Negeri 01 Bedik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Saya merupakan peserta PPG dalam PGRI Semarang, angkatan keempat, kelas 1. Hari ini, tepatnya 15 Desember 2020, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja yang merupakan rangkaian PPG dalam jabatan tahun 2020. Berikut praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Tahapan-tahapan pembelajaran yang saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Kita sudah tidak bertemu beberapa hari, di rumah tetap belajar ya? Ya. Pak Guru tahu kalian pasti sudah ingin berangkat sekolah sama seperti biasanya. Tapi kita harus lebih bersabar lagi karena di masa pandemi ini kita harus tetap berikhtiar dan selalu berdoa agar segala sesuatunya bisa cepat berlalu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Anandasio. Ayo, Anandasio. Berdoa mulai. Minas Mari agar lebih bersemangat. Seperti biasa, kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tangannya ditebalkan semua. Ayo bunyi. Tahapan yang kedua adalah bagian inti. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Kemarin anak-anak ketika di rumah suka bermain ke tetangga-tetangga di rumah atau tidak? Coba Pak Guru ya tanya Ananda Lutfi. Lutfi bermainnya ke tempatnya siapa? Kalau Sio bermainnya ke tempatnya siapa? Iya. Terus kalau Amanda bermainnya ke tempat siapa? Kanan kiri kalian itulah yang disebut dengan tetangga. Tetangga itu ada yang saudara kita maupun ada yang orang lain, tapi sudah kita anggap saudara. Nah, pembelajaran hari ini berkaitan dengan tetangga. Adapun tujuan pembelajarannya, perhatikan. Nah, nanti ketika kalian membaca teks PPT yang Pak Guru tampilkan pada Zoom, kalian dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat syarat berkaitan dengan hidup bertetangga dengan Amanda. Coba baca teks yang muncul di layar. Yang lain, perhatikan. Suaranya yang keras, Amanda, tidak apa-apa. Amanda. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku selalu menyapanya. Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan aku
agar baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga karena tetangga adalah saudara dekatku. Betul. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah, yang itu mengenal namanya. Itu bisa saudara, bisa teman, dan lain-lain. Dan perhatikan, coba lihat. Nah, di sini coba, Aufa. Kemarin kita sudah belajar tentang cara mencari kalimat saran yang berkaitan dengan suatu permasalahan. Nah, ada yang tahu? Masih ingat atau tidak kalimat saran itu apa? Ya, Enzio, kalimat saran. Harus baik. Betul. Baiknya. 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 Seharusnya. Pintar. Ya, itu adalah ciri-ciri kalimat saran. Tujuan kalimat saran yaitu untuk memberikan saran berkaitan dengan permasalahan yang ada. Cobalah, yuk. Dalam bacaan tersebut, mana yang kalimat saran? Ayo. Bisa menemukan atau tidak? Ya, coba. Siapa? Siapa yang mau menjawab? Mana? Dari mana? Dari Ibu? Ya, Ibu menyarankan. Apa? Pak Guru nggak kedengeran. Bagaimana kalimatnya? Siapa yang berani menjawab? Dari kelompoknya siapa? Siapa? Ya, coba Amanda dulu. Amanda ya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Pinter. Yang kedua coba siapa kelompoknya? Siapa? Sebutkan namanya. Ya, coba dilanjutkan. Yang kedua apa? Dari kalimat mana? Iya, betul. Coba ulangi lagi. Ibu menyarankan agar aku sayang. iya, betul. Yang kedua coba. Tadi ini Amanda juga ngomongnya sama. Terus tadi juga yang kedua itu ya, berarti Pak Guru sudah tahu, kalian pun sudah memahami mana yang disebut kalimat saran, mana yang bukan. Dari kalimat tadi kita lihat yang pertama adalah ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Kemudian ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga karena tetangga adalah salah satu saudara. Pak, sekarang perhatikan pada nah, tadi kalian sudah bisa mencari kalimat saran. Nah, nanti misalkanlah LKPD berkaitan dengan membuat kalimat saran yang LKPD-nya Pak Guru kirimkan di WA Group. Jangan lupa kalian bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kita lanjutkan. Ada yang bisa membantu Pak Guru untuk membacakan? Coba siapa ini yang dari kemarin? Hilmi, ayo Hilmi. Ayo dibaca Hilmi. Lani dan ibunya juga berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menghadiran mereka. Ibu Lani sudah mengunjungi barunya. Kalimat yang dibaca oleh Hilmi itu menceritakan tentang keluarga Lani dan ibunya yang berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani menyambut kehadiran mereka.
Nah, Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh tetangga baru Ibu Lani? Ketika kita memiliki tetangga baru, saran apa yang akan kalian berikan? Cobalah nanti kalian, ya coba nanti dituliskan, diskusikan terlebih dahulu. Adakah yang sudah selesai? Siapa? Siapa? Ya, tunjuk tangan. Amanda, Pak. Desta ini, tunjuk tangan Desta. Ayo coba dibaca Desta. Saran apa yang dibuat oleh kelompokmu? Tadi kunjung ke rumah ini menyambut Boleh. Saran yang lain? dulu Pak, Mari, ya coba. Boleh memperkenalkan diri. Amanda, Pak. Ya, sebaiknya memperkenalkan diri. Amanda, kelompoknya ya. Pak. Ayo, saran apa lagi? Baiknya tetangga baru Lani, baik sayang dan nurut kepada Lani. Boleh, ketika kita menghormati orang lain pun memiliki kewajiban untuk menghormati kita. Ada saran lain? Ya, coba. Nana? Sidio? Ada saran lain dari kelompok Sio? Sebaiknya tetangga baru Lani berkunjung ke rumah Lani. Iya, pinter. Salah satu saran yang bisa diberikan adalah berkunjung ke Lani, karena saling berkunjung merupakan cara kita untuk menjalin silaturahmi. Jadi dari semua jawaban dari kelompok kalian nanti dibikin di grup. Jawabannya sudah betul-betul, sudah bagus-bagus, sudah bisa memberikan saran berkaitan permasalahan yang ada pada teks. Kita lanjutkan. Nah, tadi setelah diberi saran, tetangga Lani langsung mampir ke rumahnya. Di sana dia disuguhi oleh banyak makanan. Nah, disuguhi banyak makanan. Ada makanan apa saja di sini? Ayo, ini gambar apa? Ada yang bisa menebak? Gorengan manggis. Iya, ini. Roti tawar manggis. Menurut kalian, saran apa yang bisa diberikan kepada Lani? Kira-kira mana sih yang makanan yang termasuk ke dalam makanan sehat? Roti tawar. Roti tawar. Roti tawar kenapa? Pindah prinsip roti tawar dengan manggis. Alasannya kenapa? Coba. Clara bilang. Itu adalah makanan yang sehat dan gizi. Ayo, Arabella, ayo yang semangat, tidak usah takut salah. Kita di sini bersama-sama belajar. Ayo, Bella, teman-teman kalian jawab apa? Kenapa memilih makanan roti dan manggis? Alasannya apa? Untuk tubuh kita itu bagaimana? Dibandingkan dengan Membuat tubuh menjadi sehat. Kita tunggu sampai membantu Bella menjawab. Amanda. Aku Bagaimana, Pak. Amanda? Tapi Pak. Amanda Pak. Faris. Oke, nanti Amanda menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini kita lemparkan kepada Faris. Ayo Faris.
Roti tawar karena roti tawar baik menggantikan makanan untuk sarapan yaitu roti tawar atau susu. Pinter, jawabannya lengkap sekali. Kalau manggis, siapa yang mau menjawab? Kenapa memilih manggis? Manggis, saya Pak. Ya, boleh. Manggis adalah makanan yang bergizi dan sehat. Ya, berarti dua-duanya, baik itu roti tawar dan manggis, itu merupakan makanan sehat yang baik buat tubuh kita. Sedangkan jika kerupuk dan gorengan, semakin kita banyak makan, itu akan menyebabkan kita sakit. Karena banyak mengandung lemak jahat dan kolesterol. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari tadi sudah disebutkan, kalian memberikan saran kepada Lani apa yang baik untuk kesehatan, mana yang disebut makanan sehat. Nah, sekarang kita tahukah bahwa kamu manfaat memilih makanan yang sehat dan bergizi? Tujuannya agar apa, Amanda? Buah-buahan. Betul. Apalagi? Sayuran. Sayuran, betul. Apalagi? Roti boleh. Wortel boleh. Semua pintar. Semua makanan itu merupakan jenis-jenis makanan yang sehat dan baik untuk tubuh kita. Nah, dari yang kalian sebutkan, itulah yang disebut dengan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu memiliki manfaat untuk tubuh kita agar lebih sehat. Semakin sehat tubuh kita, maka kita dapat beraktivitas dengan baik. Bisa bermain. Selain itu, kalau badan kita sehat, bagaimana? Memakan buah-buahan. Nah, Makan sayuran. betul. Makan sakit. Berolahraga. Iya, dapat berolahraga, bermain, dan belajar. Main belajar. Pintar. Agar lebih memahami, kita setelah ini akan melihat. Suaranya terdengar atau tidak? Perhatikan baik-baik. Semarang. Sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Catur Prasetyo dari SD Negeri 1 Beli, Kabupaten Pemalang. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap baik-baik saja, sehat, dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran kedua, materi makanan sehat. Mari kita bersama-sama menonton video berikut. Hai anak-anak, untuk berolahraga kita membutuhkan energi. Energi yang kita peroleh berasal dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan sebaiknya makanan yang sehat dan bergizi. Lalu, apa itu makanan sehat dan bergizi? Mari kita simak videonya bersama-sama. Hari ini kita akan belajar materi makanan sehat dan bergizi. Menyebutkan makanan sehat yang Apa ini lagi nggak belajar? zat gizi. Mama nih. Anak tahu tidak makanan yang mengandung zat gizi? Nah, kita pelajari bersama-sama dan baik-baik. Ini karbohidrat, protein, dan yang terakhir menurut kalian apa yang mana? Betul sekali kita.
Karbohidrat adalah nasi, roti, ubi, dan jagung. Oke, Pak Guru jelaskan. Protein itu, protein ada dua ya. Ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu segala sesuatu yang berasal dari hewan. Daging, telur, dan sebagainya. Sedangkan protein nabati itu ada tahu dan tempe. Setelah kalian mengetahui ada protein dan ada karbohidrat, yang terakhir adalah vitamin. Nah, ternyata setelah tadi ada karbohidrat dan ada protein, itu ternyata ada kelanjutannya. Ada yang namanya vitamin. Mari amati, apa itu vitamin? Dapat diperoleh dari sayur-sayuran, kemudian ada buah-buahan yang tentu saja bermanfaat. Vitamin itu adalah makanan mengandung gizi membuat Nah, vitamin tadi dapat diperoleh dari mana? buah-buahan, Dari buah-buahan dan dari sayuran. Nah, sekarang lagi lagi. Video berkaitan dengan makanan sehat. Makanan sehat terdiri dari zat, karbohidrat, protein, dan vitamin yang tidak tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Semakin sering kita makan makanan sehat, maka kita akan semakin sehat, sehingga kita dapat beraktivitas dengan lancar, yakni seperti olahraga dan belajar. Oleh karena makanan sehat sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Ternyata makanan sehat itu terdiri dari 3 zat. Yang pertama tadi apa, Fatih? Nasi. Oh, apa lagi, Devi? Buah-buahan. Supaya bisa. Terus? Nah, betul. Dari kelompok-kelompok masing betul. Itu Amanda betul, Taufar betul, terus tadi ada Erwin betul, terus tadi ada Mati juga betul. Itu adalah macam-macam makanan yang termasuk ke dalam makanan sehat. Seperti pada video tadi, kalian memahami ternyata ada 3. Ada karbohidrat, apa lagi? Protein, vitamin. Ketiga zat tersebut sangat dibutuhkan oleh kita untuk di sini dijelaskan bahwa contoh makanan yang mengandung karbohidrat itu ada apa saja? Ada yang pertama, Clara Bella, nasi, kabar, telur. Lah, anak-anak suka makan Bukan sayur-sayuran. oleh yang protein juga dapat diperoleh dari itu macam-macam Sayuran. sayuran juga masuk dalam bahan makanan yang mengandung vitamin. Buah apa yang kalian suka? Bertanya, jika kalian menemukan ada 2 makanan, 1 makanan sehat, 1 makanan yang tidak sehat, kira-kira mana yang akan kalian pilih? Makanan sehat. Kenapa kalian memilih makanan sehat? Karena biar tubuh menjadi sehat. Pintar, biar tubuh menjadi sehat. Kalau tubuh sehat, kita bisa melakukan apa saja. Tadi sudah disebutkan sama Aktivitas. beraktivitas. Jos banget ini. Senang kalau kalian memperhatikan ini. Belajar, terus bermain, terus apa lagi? Berolahraga. Betul. Nah, nanti kalian coba perhatikan di sini sudah mengerti mana yang makanan sehat, mana yang makanan sudah bisa menentukan. Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak tubuh kalian betul menjadi sehat.
dengan tubuh yang sehat, kalian bisa beraktivitas dengan baik. Salah satunya bermain, belajar, dan berolahraga. Oleh karena itu, ketika kalian sarapan atau makan makanan, selalu utamakan makan makanan yang sehat dan bergizi yang mengandung 3 zat tadi. Ada apa saja? Istiwati. Karbohidrat, Karbohidrat, lalu protein, protein, lalu vitamin. Pinter. Kalau tadi protein itu dibagi menjadi berapa ya? 2. Sebutkan. Apa saja? Ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari nabati atau tumbuhan. Pintar. Nah, di sini ada tumbuhan. Nah, pintar. Cobalah kalian diskusikan ya, mana yang jika harus memilih, mana yang kalian pilih? Dari tim teman-teman. Yang mau langsung menjawab tunjuk jari mewakili yang lain. Biar suaranya terlihat dulu. Coba keluar dulu. Suaranya yang keras keluar dulu. Roti sama pisang. Ada yang lain menambahkan? Saya mah. Ya, apa? Fatih. Saya boleh. Yang berwarna hijau itu buah-buahan atau bukan? Kalian memilih mana saja tadi? Pisang, buah, dan roti tawar. Alasannya apa? Memilih makanan yang sehat. Tadi alasannya apa? Agar apa? Agar apa? Agar badan pintar, agar badan kita tetap sehat. Iya, betul. Karena agar badan kita tetap sehat. Jika kita makan makanan seperti permen, semakin lama gigi kita akan kupis atau nah, karena itu perhatikan baik-baik makanan yang kalian makan. LKPD yang Pak Guru kirimkan nanti dikerjakan. Kita lanjutkan. Ya. Nah, tadi berkaitan dengan bertetangga. Kalian kan sering bermain ke tempat teman-teman tetangga-tetangga kalian. Salah satunya itu adalah Lani. Lani itu dan kawan-kawannya bermain congklak ke rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Yang kamu harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain. Baik, oke. Apa masih ingat mana yang disebut hak? Mana yang disebut hak? Mana yang disebut dengan kewajiban? Kalau hak itu apa? Masih ingat? Adalah segala sesuatu yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah yang harus kita lakukan. Ya, contohnya seperti ini. Ketika kamu ingin membeli, pasti ada yang meminta. Ketika tidak ada yang meminta, tidak ada yang memberi. Itu yang dinamakan dengan hak dan kewajiban berjalan seimbang. Nah, kita lihat. Nah, nanti cobalah kalian menentukan manakah yang termasuk ke dalam hak ketika bermain dan kewajiban kita bermain dengan tetangga. Di LKPD, coba tugasnya itu kemarin yang harus diberi tanda apakah itu hak atau apakah itu B. Sudah selesai? Didiskusikan sudah ya? Sudah. Coba kita urut dari nomor 1. Siapa dulu? Siapa? Opal. Ya, coba Opal. Dan kawan-kawannya bermain
tetangga di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain apa saja? Sekarang perhatikan LKPD yang nanti Pak Guru perlihatkan. Apa? Amanda? Saya Nah, yang pertama nanti kelompoknya Amanda, yang kemudian Kenzio ya, nomor 2-nya ya. Nomor 2. Nomor 3 siapa? Saya Pak. Ah, coba yang lain kita mendengarkan dari Amanda terlebih dahulu. Nomor 1. Coba nomor 1 Amanda dibaca di buku tugasmu. Mendapat bantuan. Nah, mendapat bantuan itu hak atau kewajiban? Hak. Pinter. Yang kedua. Saya Pak. Ya, Erwin. Nomor 2 Erwin. Mengikuti aturan main. Mengikuti aturan main. Kewajiban. Pinter. Atau kewajiban. Nomor 3. Saya Pak. Ya, Nova, coba. Kewajiban atau hak? Kewajiban. Kewajiban. Sip. Nomor 4, coba. Nomor 4 dibaca. Mendapat kesempatan bermain. Hak. Kewajiban. Hak. Pinter. Lalu lanjut. Saya Pak. Siapa lagi? Ya, coba. Siapa menerima kesalahan? Hak atau kewajiban? Saya Pak. Kewajiban. Nomor 6, coba. Saya. Apa sih, yo? Bicara perlahan. Wajib. Pinter. Bagus. Mendukung suaranya. Semangat. Nomor 7. Saya Pak. Ya. Atau kewajiban? Ya Pak. Nomor 7 hak atau kewajiban? Tidak boleh nakal. Iya, tidak boleh nakal itu. Bermain. Pinter. Kewajiban atau hak? Tidak boleh nakal. Di dalam bermain. Kewajiban. Dalam Pinter. bermain. Iya, kalian sudah. Siapa? Terakhir siapa? Saya Pak. Ya, coba. Ya, pinter. Dari masing-masing kelompok sudah menyebutkan, sudah bisa membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban, apa yang harus dilakukan ketika kalian bermain ke tempat tetangga, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu memang perlu kita sadari bersama, sehingga ketika kita bermain ke tetangga, ke teman, itu tidak membuat orang lain terganggu, karena kita melaksanakan apa yang dinamakan. Kemudian tadi kalian sudah menyebutkan kalian suka bermain bola dengan tetangga atau suka bermain boneka dengan tetangga kalian, main congklak dan sebagainya. Sekarang tugas kalian adalah bermain dengan siapa, kemudian alatnya apa, terus cara bermainnya bagaimana, dan nanti ditulis kemudian kirimkan lewat grup apa. Dan tahapan yang terakhir adalah penutup. Dari segala sesuatu yang kita tadi sudah belajar, menemukan kalimat saran, kemudian kita juga mencari mana yang hak, mana yang kewajiban. Lalu kita juga telah belajar tentang manfaat makanan sehat. Nah, para pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Untuk pembelajaran besok itu tema 5. Kemudian ya setelah ini kalian bisa mengerjakan KPD dan lembar evaluasi pada Google Form yang telah Pak Guru berikan nanti. Kapan pembelajaran kita tutup? Jadi coba dipimpin berdoa kembali. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu buka seperti dia. Terima kasih. Pembelajaran Pak Guru tutup. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan. Gunakan masker.
cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baikkan tangan kalian semua. Yuk, tangan lambaikan. Terima kasih. Dadah, Pak Guru tutup. Jangan lupa belajar ya. Sama tugasnya. Ya. Demikian praktik pembelajaran saya yang saya laksanakan pada kelas 3 SD Negeri 01 Belik, Kabupaten Pemalang, tepat pada hari Selasa, tanggal 15 Desember tahun 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.